Pikiran itu tidak suka dengan penderitaan. Dia sangat senang dengan kesenangan. Dia menyukai kesenangan. Pikiran tidak suka dengan penderitaan. Begitu dihadapkan kepada situasi yang tidak enak, begitu dihadapkan pada situasi yang tidak enak kemudian berujung kepada penderitaan, maka pikiran akan kolaps. Kalau Anda berpikir bahwa semua masalah Anda akan selesai ketika Anda bisa merubah situasi di luar diri Anda, merubah orang lain, itu keliru. Yang ada hanyalah konflik. Datang ke sini pasti dengan berbagai macam alasan. Apakah itu karena pencarian Anda? Apakah itu karena perihal finansial, keuangan? Apakah itu karena perihal relationship Anda? Apakah itu perihal pekerjaan Anda? Dan perihal semua itu yang Anda sebut masalah. Dan bagi saya, tidak ada masalah di luar pikiran. Yang ada di luar itu bukan masalah. Yang di luar itu adalah situasi. Sekali lagi, yang di luar itu situasi, bukan masalah. Dan masalah hanya ada di dalam pikiran Anda. Pikiran, coba renungkan ini, teman-teman, anak-anak. Pikiran itu tidak suka dengan penderitaan. Dia sangat senang dengan kesenangan. Dia menyukai kesenangan. Pikiran tidak suka dengan penderitaan. Begitu dihadapkan kepada situasi yang tidak enak, begitu dihadapkan pada situasi yang tidak enak kemudian berujung kepada penderitaan, maka pikiran akan kolaps. Dan apa yang dilakukan pikiran? Pikiran berusaha merubah sesuatu, mengambil langkah untuk merubah sesuatu. Namun celakanya, yang upaya pikiran untuk merubah sesuatu itu adalah merubah sesuatu di luar dirinya. Karena apa? Pikiran tidak mampu mendorong untuk merubah unit yang ada di dalam sini, jagat diri ini. Tidak, pikiran tidak mampu untuk berupaya merubah diri kita. Tidak punya kekuatan untuk itu. Tidak punya keberanian untuk itu. Maka dari itu, jangan mengandalkan pikiran untuk segala sesuatu upaya ke dalam. Tidak bisa. Paham maksud saya? Gini, kalau Anda berpikir bahwa semua masalah Anda akan selesai ketika Anda bisa merubah situasi di luar diri Anda, merubah orang lain, itu keliru. Yang ada hanyalah konflik. Konflik. Anda ingin merubah pasangan Anda ingin merubah anak-anak Anda ingin merubah bos Anda, pekerjaan Anda ingin merubah lain-lain. Itu adalah upaya yang sia-sia dan itu pekerjaan pikiran. Pikiran hanya ingin bisa berupaya untuk merubah sesuatu di luar diri. Karena apa? Karena dia tidak bisa menghadapi yang namanya penderitaan. Pikiran hanya menyukai kesenangan. Dia tidak menyukai penderitaan. Coba renungkan. Ketika kamu melihat bahwa kamu disakiti oleh seseorang,
ketika kamu melihat kenyataan bahwa kamu disakiti oleh seseorang, maka kamu apa? Kamu berusaha merespon itu dengan apa? Jangan sakiti aku. Betul? Jangan tipu aku. Jangan kecewakan aku. Jangan rugikan aku. Apa? Arah Anda keluar. Dan itu pekerjaan pikiran. Selalu berupaya keluar. Menyelesaikan yang di luar. Tapi begitu dia harus berbelok ke dalam, dia nggak punya, dia nggak sanggup. Pikiran tidak sanggup menembus interiority. Pikiran tidak sanggup menembus sisi rohani Anda, sisi kebatinan Anda, sisi spiritual Anda. Tidak mampu. Dan pertanyaan yang harus dijawab oleh Abah, saya ada dalam masalah, Bah. Macam-macam tentang relationship, hubungan saya dengan seseorang, dengan istri, dengan suami, dengan kekasih, dengan pekerjaan, dengan rezeki saya sendiri. Bagi Abah itu semua cuma situasi. Masalahnya ada di dalam sini. Dhammapada bicara, ada Dhammapada tahu? Kitab suci Buddha. Dhammapada bicara, ketika kamu bisa merubah pikiranmu, memurnikan pikiranmu, maka kamu akan mengubah nasibmu. Jadi kalau kamu mau mengubah nasibmu, kamu nggak perlu mengubah orang lain di luar dirimu. Nggak perlu. Kamu cukup mengubah pikiranmu. Tapi apakah mengubah itu semudah itu? Bagi Abah, tidak. Halo, kok pada bengong ya? Baby, gini. Abah ingin jumpa dengan kalian tanpa pikiran. Bisa nggak? Renungkan deh. Renungkan kata-kata Abah. I want to meet you without your mind. Saya ingin bertemu, berhadapan dengan kalian tanpa pikiran kalian. Bisa enggak? Hanya kamu saja, tanpa pikiranmu. Only you. Your being, without your mind. Keberadaanmu saja tanpa pikiran. Enak. 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 Ketika kamu berhadapan dengan manusia, tanpa pertemuan pikiran itu sangat enak, sangat murni, sangat autentik, sangat intimate. So, sadari dulu bahwa Anda bukan pikiran. Anda bukan kecemasan-kecemasan Anda itu. Anda bukan masa lalu Anda bukan luka-luka Anda. Sadari dulu. Sampai Anda betul-betul menjiwai bahwa saya ini bukan pikiran saya. Teman-teman, coba renungkan. Jangan berkonflik dengan pikiran. Ketika Anda berkonflik dengan pikiran, maka tumpukan-tumpukan penderitaan akan ada di sana. Tumpukan-tumpukan penderitaan akan ada di sana. Sekali lagi, kalau kita mau buka semua di sini, memori karma kita buka di sini semua. Isinya itu semua penderitaan. Penuh dengan penderitaan. Oleh karenanya kita dikasih kesempatan untuk terlahir kembali. Untuk ada kembali. Untuk menyelesaikan itu. Tapi bukan malah selesai, malah nambah, Bah. Kumaha itu? Bukan selesai tapi malah nambah. Bukan berkurang, pasti malah nambah.
So, bagi Abah, cukup kalian berhenti. Masalahnya uang, gitu kan? Masalahnya tagihan, masalahnya itu. Abah gak usah bicara karma deh, Bah. Gak usah bicara memori dan lain-lain. Masalahnya besok saya ada tagihan di rumah saya. Itu masalahnya, Bah. Itu masalah. Bagi Abah itu situasi, Ibu. Masalahnya di sini karena Anda cemas sekali. Anda sebegitu tegangnya. Sehingga Anda punya konflik di dalam diri Anda. Cukup Anda berkonflik dengan bank. Anda jangan berkonflik dengan diri Anda sendiri. Abah katakan uang bukan segalanya. Ya, uang itu kekuatan. Uang itu kekuatan, tapi uang bukan segalanya. Uang itu alat, tapi uang bukan segalanya. Ada kekuatan yang lebih besar yang harus Anda ketahui. Selain uang, selain relasi Anda dengan seseorang, selain orang lain yang mungkin menjadi sandaran Anda, selain semua yang ada di luar diri, ada kekuatan selain dari itu, yaitu kekuatan inner energy, kekuatan spiritual Anda. Begitu Anda menyentuh kekuatan spiritual Anda, semesta akan berbaik kepada Anda. Akan ada banyak jalan tersedia untuk Anda. Satu kesalahan kita, ketika kita berdoa, kita selipkan itu kepentingan kita. Betul? Anda berdoa, Anda memohon, Anda selipkan itu kepentingan Anda. Ya Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Ilahi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ilahi, berikan saya ini, Anda selipkan itu kepentingan Anda. Doa Anda boncengi banyak hasrat Anda di sana. Betul? Apakah doa itu kendaraan ya? Kendaraan menuju kepada inner being. Abah nggak bisa kalau Abah bicara Tuhan tuh yang ada di atas langit, Abah nggak bisa bicara seperti itu. Tuhan itu yang ada di timur tengah sana, Abah tidak bisa bicara seperti itu. Dan bagi Abah, setiap bentuk kehidupan adalah wujud dari Dia. Ketika kamu betul-betul menyadari, merasakan, menjiwai bahwa kamu bagian dari seluruhnya, dan seluruhnya bagian dari kamu juga, dan setiap kamu memandang kepada setiap keberadaan, kamu melihat wajah Tuhan di mana-mana. Kamu menerima Dia sebagaimana kamu menerima dirimu sendiri. Kamu menerima orang, menerima pepohonan, menerima hewan-hewan yang ada di dalam tanah, menerima bintang, menerima lautan, menerima bulan yang ada di atas langit sebagai bagian dari dirimu sendiri. Maka kamu sudah menjiwai apa itu Tuhan. Tuhan itu bukan konteks. Kamu hanya bisa mengetahui Tuhan ketika kamu sudah menjiwai, merasa satu dengan semuanya. Makanya memahami Tuhan bukan dengan you mendengarkan Abah, nggak bisa. Sok, you minum air putih, rasakan bagaimana rasanya air putih itu. Sekarang Anda, di hadapan Anda ada air.
katakan air itu tidak ada di hadapan Anda. Abah hanya bicara bahwa air putih itu, le mineral itu, ini le mineral ya. Le mineral itu isinya air putih dengan logonya biru, warna biru. Anda percaya itu? Dan rasanya tidak ada rasa. Anda percaya itu? Karena Anda nggak melihat, Anda percaya. Percaya artinya Anda tidak tahu dan Anda tidak melihat. Tapi begitu air ini ada di hadapan Anda tahu. Oh iya, ini le mineral. Ternyata nggak selengkap apa yang dikatakan Abah. Abah nggak menyebutkan tingginya seberapa. Kemudian bentuknya seperti apa. Ini Anda tahu. Ketika Anda percaya, Anda itu sedang bersyariat. Ketika barangnya ada di depan Anda amati, Anda pegang, Anda sedang bertarikat. Bertarikat sudah paham. Oh, paham. Nah, ketika Anda mulai mendalaminya dengan merasakannya, ini rasanya manis, asam, pahit atau apa? Kan Anda harus buka dulu. Ini masih dalam konteks tarikat. Anda membuka ini, oh caranya buka begini. Kemudian Anda rasakan. Hak. Ini hak nggak? Begitu saya merasakan, oh rasanya ini hak. Ini hak. Hak itu benar. Sudah merasakan mencicip. Jadi kebenaran itu bukan konteks. Kebenaran itu dialami, dirasakan. Oh, rasanya hambar. Nah itu sudah hakikat. Lalu ketika air itu meluncur dari mulutmu, menuju tenggorokanmu, menuju badanmu, kamu rasakan dan bersejiwa dengan kamu. Air itu bersejiwa dengan kamu. Itu namanya ma'rifat. Anda harus bersejiwa dengan Tuhan. Bukan hanya percaya, tapi memahami, merasakan, dan menjiwai. Jadi, gimana caranya Abah? Caranya adalah, apakah Anda layak untuk keberkahan itu? Tanya sama diri Anda sendiri. Ya Allah, berikan aku keberkahan, oke? Itu doa dengan banyak tumpangan. Tapi pertanyaan Abah, apakah Anda layak untuk keberkahan dan karunia itu? Apakah dengan cara itu keberkahan datang kepada Anda? Apakah dengan vibrasi itu kemudian semesta menyambut Anda dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan? Pertanyaan Abah. Berapa juta atau berapa miliar orang yang melakukan dengan cara itu? Anda sedang dalam antriannya kan? Anda mau menjadi hamba yang berdagang atau menjadi pencinta? Ya. Kalau begitu, jangan selipkan apapun di dalam doa Anda. Ya, Ibu, jangan selipkan apapun. Cukup doa itu menjadi ekspresi syukur dan ekspresi cinta Anda. Tanpa nanti Anda ketahui, vibrasi Anda menjadi bukan vibrasi diri lagi, tapi menjadi vibrasi semesta. Kalau namanya vibrasi semesta, ya Anda bersama Tuhan. Anda tidak harus berdoa, apa yang Anda butuhkan pasti datang. Celakanya, kita selalu berkonflik dengan pikiran kita. Mau rezeki datang kok
tiap hari marah terus. Mau rezeki datang kok tiap hari meratap terus. Ya, tahu meratap? Ya. Mau keberkahan hadir, tapi kok bersedih pilu selalu. Nggak bisa. Anda nggak usah menunggu bahagia besok. Rayakan hidup sekarang. Semesta akan menyiapkan sebuah karnaval pertunjukan yang indah buat kamu kalau kamu merayakan hidupmu. Tapi kalau enggak, ya enggak. Yang ada vibrasi kesedihan. Dan oleh karena itu Anda datang ke sini dan Abah ingin semuanya bisa melepaskannya di jam ini nanti. Apapun. Endapan-endapan yang ada di dalam diri kita. Entah itu kesedihan kita terhadap seseorang atau situasi tertentu. Amarah-amarah kita. Oke, baby. So, pertanyaannya lagi, bagaimana caranya mengendalikan pikiran? Don't fight with the mind. Jangan memerangi pikiran, jangan berkonflik dengan pikiran. Jangan. Itu bukan cara yang terbaik untuk mengendalikan pikiran. Ketika kamu betul-betul menerima pikiran sebagai pikiran, bukan kamu sejati, tiba-tiba kamu berjarak dengan dia. Yang tadinya dia ada di sini, yang ada di dalam kepala, begitu kamu betul melihat dia, begitu melihat, kamu akan berjarak. Abah analogikan, kamu gak bisa melihat pikiran, uang dia ada di kepala kamu, gimana lihatnya? Lalu peran Abah apa? Peran Abah hanya sebagai cermin. Cermin, ini Abah nih, cermin di dalam dirimu, di dalam hidupmu, di dalam perjalananmu. Peran seorang teman hening, pembimbing hidup adalah sebagai cermin, supaya Anda bisa berkaca. Oh, ternyata di dalam kepala saya ada itu loh. Ada ini loh. Dan ketika kamu bisa melihat sendiri dalam penyaksianmu, oh ini. Tiba-tiba Anda berjarak dengan pikiran. Begitu Anda berjarak dengan pikiran, Anda jiwai bahwa saya bukan dia. Saya bukan kecemasan saya. Saya bukan luka-luka saya di masa lalu. Saya bukan keburukan saya yang dulu. Saya bukan dosa-dosa itu. Saya bukan kekhawatiran itu. Saya pun bukan harapan-harapan di masa depan saya. Saya adalah penyaksi yang sedang berperan dalam hidup sekarang. Hidup sekarang, Bu. Hidup gak terjadi kemarin. Dan belum tentu yang akan datang. Hidup sekarang. Jadi, satu, ketika Anda tidak berkonflik, maka kemudahan-kemudahan akan datang. Ketika Anda berkonflik, semua kemudahan tidak akan datang. Konflik itu apa, Mbak? Konflik itu menahan, Ibu, Bapak. Anda menahan emosi Anda itu konflik. Anda menahan kesedihan Anda itu konflik. Anda menahan luka Anda itu konflik. So, lupakan sesemua yang ada di luar diri Anda, karena itu bukan dunia Anda.
Semakin dalam orang berspiritual, maka dia tidak sanggup untuk menyalahkan orang lain. Semakin dalam seseorang menjiwai ilahi, maka dia hanya akan berurusan dengan dirinya sendiri. Karena Tuhan tidak ada di atas langit, dia ada di sini, persis di dalam diri Anda. Maka ketika kita menjadi sibuk merubah orang lain, menuntut orang lain untuk menjadi seperti apa yang kita mau, itu kemustahilan, itu kecelakaan menurut Abah. Upaya yang sia-sia. Tapi begitu kamu menyadari bahwa segala sesuatunya bersumber di sini, dan masalahnya bersumber di sini, dan Anda hanya harus berbalik arah ke dalam, menggali diri, maka semua akan lama-lama akan selesai. Tidak ada konflik, keberkahan datang, karunia datang. Sekali lagi, lalu bagaimana menyikapi aku yang menderita, aku yang sedih, aku yang dengan kemarahanku, aku yang dengan kebingunganku, keputusasaanku, aku yang aku semua itu. Abah tanya, apa Bapak Ibu di sini menerima dia dengan ikhlas apa tidak? Menerima amarah, kesedihan, luka-luka itu dengan ikhlas apa tidak? Sudah bisa menerima belum? Belum. Abah anggap belum. Kalau sudah nggak kesini. So, kita harus untuk membebaskan dia, jangan berantem dengan dia. Peluk dia, terima dia dengan total. Terima aja. Oh ya, aku memang sedih, terima. Dan bersedihlah secara total. Menjadi sedihlah dengan total. Kenapa harus malu dengan aku tidak boleh bersedih, aku tidak boleh marah, aku tidak boleh kesal. Kenapa harus begitu? Karena apa? Kita berhadapan dengan norma, tidak pantas untuk marah, tidak pantas untuk sedih. Akhirnya apa? Anda terlihat sopan. Betul? Anda terlihat baik-baik saja, Anda terlihat sopan. Di alam sadar Anda terlihat sehat. Tapi begitu di alam bawah sadar, di situ banyak kekacauan. Di alam sadar, Anda terlihat anggun. Tapi begitu dibuka semua, isinya kekacauan. Bisa enggak kita membuat yang ada di alam bawah ini, membuat segala sesuatunya disikapi dengan teratur? Emosi harus teratur, marah harus sopan, sedih harus pantas. Bisa tidak? Anda pernah marah dengan sopan? Sedih dengan yang pantas? Tidak bisa. Ini dunia yang sifatnya chaotic. Kalau mau marah, marah. Kenapa? Anda mau mempolakan emosi sesuai dengan kepantasan pikiran. Bisa? Tidak bisa. Anda mau memperlakukan emosi dengan keteraturan, tidak bisa. Anda pernah mencintai seseorang? Pernah mau lompat ke jurang demi seorang laki-laki? Bagus.
Cinta itu chaotic. Cinta itu chaos. Anda mau sopan-sopan di depan orang yang Anda cintai, Anda nggak laku-laku nanti. Ada anak, Abah bagaimana aku mau dapet jodoh gitu. Ya kamu jangan diam-diam. Ajak bicara. Kalau diam-diam mana tahu orang suka sama kamu. Ekspresikan cintamu, kan begitu. Itu emosi, cinta itu emosi. Amarah juga emosi. Bentar. Abah mau marah dulu ya. Gimana marah yang sopan ya? Ada cara marah yang sopan? Nggak ada. Intinya dua. Anda tidak boleh menyakiti orang lain. Ya, karena amarah itu bukan urusan saya dengan orang lain. Itu dulu. Amarah itu bukan urusan saya dengan orang lain. Amarah itu kamu dengan dirimu sendiri. Pegang itu. Kesedihan itu kamu dengan dirimu sendiri. Pegang itu. Ketika kamu berusaha meminta pertanggungjawaban orang lain atas kesedihanmu, itu namanya kecelakaan. Baby, aku sedih gagal kamu, tanggung jawab. Hatiku sakit, luka ini. Lukanya sudah menganga. Dan kamu harus repair hatiku. Sayang, tolong sembuhkan aku. Nggak bisa seperti itu. Ketika itu terjadi, artinya apa? Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan yang semu. Tahu semu, Ibu? Begitu Anda cinta sama orang, seseorang itu mati, Anda menjadi sedih. Nah, gini ya, Abah bicara cinta. Anda sebenarnya kalau berhadapan dengan seseorang itu, mencintai keberadaannya, atau mencintai perhatiannya, relasinya. Kalau orang itu nggak kasih bentuk atensi kepada kamu mencintai seseorang, mencintai suamimu, apakah karena